We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara.
Oke. Nah, ini ada teman-teman lengger juga ini yang lain. Ini kurang tahu. Oh, ini ada adik saya. Yang mana? Adik Rohmi saya. ini? Iya, Atau Rohmi itu. Oke. Rohmi terus Rohmi laki? perempuan, dia Oh, perempuan. perempuan. Adik perempuan saya, adik kandung. Oh. Saya mulai ya, Mas ya? Oh, boleh. Oke. Silakan. Oke, Mas. Selamat pagi, Mas Sulaiman, seorang koreografer dan dancer asal Banyumas ya. 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 Selamat siang. Nah, ini saya ingin menanyakan lebih detail tentang lengger karena lengger mungkin bisa menjadi salah satu penyambung tesis saya S2 pada waktu itu karena menurut Mas Rianto, pembicaraan saya dan Mas Rianto, kemungkinan ada kemiripan budaya lengger dan budaya bisu ya, yang di Bugis. Ya. Ya, makanya saya mengapa kok tertarik dengan lengger, karena ya ini sangat menarik sekali. Saya mau menelusuri lebih dalam tentang lengger. Nah, Mas, bagaimana Anda mengenal lengger, Mas? Selain Anda kan orang Banyumas, tetapi bagaimana ceritanya sejak kecil atau bagaimana? Silakan. Oke. Baik, Mas. Saya berusaha menjawab. Jikalau masih ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya belum begitu jauh mengenal lengger, tapi setidaknya saya tahu sedikit tentang lengger. Jadi dulunya untuk saya pribadi, saya berkecimpung di dunia kesenian. Yang pertama itu kalau di Banyumas ebek. Itu untuk Banyumas Raya untuk zaman dahulu. Jadi ada wilayah Banyumas, wilayah Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas Raya itu. Dari Banyumas Raya itu keseniannya hampir sama. Ada kesenian ebek, ada kesenian lengger, dan kesenian yang lain. Jadi Banyumas Raya itu memang keseniannya sama, Mas. Cuma yang membedakan adalah wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekarang juga berkembang. Punya khas masing-masing, punya ciri masing-masing. Oke, untuk saya waktu berkecimpung di dunia ebek itu juga ada Bentar, gimana, Mas? Mas. Iya, Ebek dan lengger berbeda. berbeda. Bedanya apa? Kalau ebek itu pakai jaran. Oh, jalan Iya, eblek. Ya. pakai Oke. jaran. Oke. Kalau lengger kan nggak pakai. Ya. Oke. Ngerti saya. Itu. Hmm. Jadi di uh, di waktu pertunjukan ebek itu juga ada lenggernya. Untuk cara kalau di tempat saya itu untuk untuk mereka untuk sekedar hiburan aja, untuk pemanis gitu. Untuk saya berpijak pertama kali mengenal lengger itu justru saya waktu masuk SMKI di Banyumas, atau sekarang lebih dikenal SMK Negeri 3 Banyumas. Nah, di sana di SMKI Banyumas, materi-materi yang disampaikan itu 70% tentang kesenian lengger, yang terutama lengger itu. Dapat saya dari guru saya yang bernama Bu Rini dan siapa lupa namanya, Bu Ida. Nah, itu saya di kelas 1 juga mendapat tarian itu, dan ya cuma kalau di SMKI dulu nggak terlalu mendalam sih, Mas, nggak terlalu mendalam apa itu lengger, apa itu filosofinya dan sejarahnya. Cuma saya di SMKI itu hanya mempelajari bentuk
bentuk geraknya, tekniknya, gitu, dan cara menarinya. Waktu saya berpijak naik kelas 2, saya justru ada kenalan yang namanya Mas Yusuf, sudah almarhum sekarang. Dia juga Lengger Lanang Banyumas. Nah, waktu itu ada kepentingan buat mengisi acara di Hari Tari Dunia di Solo. Kayak apa? Yang menaungi sebenarnya adalah Mas Rianto, tapi yang bergerak mencari penari-penari itu Mas Yusuf. Nah, saya terlibat waktu itu untuk mengisi acara Hari Tari. Nah, di situ saya juga mulai istilahnya juga mengenal lengger secara klasik, secara tradisi, secara secara ritual bagaimana. Juga saya mengenal lebih sedikit di sana. Kelas 3 sampai kelas 3 juga saya diajak lagi untuk ngisi di Hari Tari sama Mas Rianto. Dan waktu saya lulus, saya masuk ke ISI sekarang, Institut Seni Indonesia Jakarta, dan ya di sini juga ada wadah dari orang-orang Banyumas yang bernama Sebelah Kasasutane, di mana ada orang-orang yang berlatar belakang dari sama seperti saya, Banyumas Raya. Nah, di situ kita nggak cuma penari, di situ juga ada pengrawit, sinden juga. Kita saling menguatkan juga. Kita juga mempelajari lengger semakin dalam dan pemahamannya secara filosofinya dan sejarahnya. Gitu, Mas, untuk saya mengenal lengger. Oke. Nah, Anda mengatakan Anda lengger lanang ya? Iya. Apakah ada lengger perempuan? Ada, Mas, banyak banget. Sekarang banyak banget, masih Oke. ada. Iya. Mulai dulu kan nggak ada ya lengger perempuan? Iya. Apa ada? Dulu, saya cerita sedikit ya tentang pemahaman saya. Dulunya emang secara lengger itu dari masa animisme Banyumas itu dulunya lengger lanang. Tapi Ya, setelah lengger lanang saja kan? peradaban, ya, setelah abad ke-16 yang ditulis dalam Serat Sentini itu ada pergeseran, berubah menjadi penari-penarinya penari-penari perempuan pada tahun 1998 yang ditulis oleh 1998. Oh, pada tahun itu. baru 20 tahun yang lalu. Iya. Saya yang tahu. Itu ditulis dalam Surat Sentini. Setelah abad ke-16. Setelah abad ke-16 ada lengger perempuan. Iya. Oh, oke. Bukannya kalau perempuan jaipong ya jadinya ya? Ada jaipong, ada ronggeng. Ronggeng, ya ronggeng. Ya, betul kan? Ronggeng. Ya, betul. Nah, tetapi lengger juga ada perempuan sejak abad ke-16. Iya. Oh, oke. Nah, wah ini menarik sekali. Iya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ya silakan. Ini ada Mulia Kusumawati. Oh, ini adik saya, Pak. Oke. Nah, kalau ditarik belakang, lengger laki itu sudah berapa lama? Kalau lengger perempuan ke abad ke-16? Yang selalu tadi, balik tadi yang saya katakan tadi, dari bukan abad sih, dari zaman Awang Wung atau animisme.
Iya. sampai abad ke-16 tadi. Itu yang saya Eee, tahu sih. ya Awang Uwung itu abad keberapa tahu nggak? Wah, kurang Nggak tahu tahu. saya. Oke, oke, nggak apa. Nah, apakah apakah Lengger perempuan juga melakukan ritual-ritual untuk upacara tradisional? Iya, karena pada dasarnya Lengger ini atau kesenian yang semua yang ada di Banyumas adalah keperluannya untuk ritus kesuburan atau Sebentar, rit sebentar, ini siapa ini? halo? Bentar, Mas. Oke, sebentar, Oh, ya sebentar. udah. Udah, oke. Aku Oke, ulangi tadi, saya ulangi. ya, Ya, karena Lengger dan kesenian yang lain yang ada di Banyumas keperluannya untuk ritus kesuburan atau, upacara pemanggil hujan waktu itu. oke. Nah, seberapa efektif oke, Kak, ini saya baru tahu kalau itu upacara pemanggil hujan. Seberapa efektifkah kita, Kak, memanggil lengger dan bisa memanggil hujan? Apakah selalu bisa memanggil hujan? Oh, kalau yang saya tahu nggak, nggak dalam satu hari itu, justru ada satu hari, bahkan sampai 3 hari, bahkan sampai 5 hari, bahkan sampai 7 hari dan berikutnya. Itu Oke. nggak secara langsung, eee, ibaratkan turunnya air hujan itu. Nah, biasanya kalau untuk ritual itu jumlah penarinya berapa orang? Kalau untuk ritual ya, kalau untuk ritual itu tergantung sih, Mas. Kadang kalau di wilayah mana nih, wilayah Sudagaran paling cuma 5 orang untuk penari lenggernya loh, 5 orang, bahkan sampai, eee, 7 orang, itu selalu ganjil sih. Oke, oke. Nah, apakah ritual lengger lanang dan lengger, eee, wadon, ngomongnya apa kalau Ya, perempuan? wadon Wadon kan? wadon. Lengger lanang dan lengger wadon itu ritualnya berbeda atau sama? Ritualnya itu tetap sama, Mas, karena, eee, ya kalau ditarik keluar dari, konteks lengger sebenarnya ritual-ritual yang ada di Jawa itu sebenarnya sama. Entah itu pelaku seni, entah itu bukan pelaku seni, ritual atau laku, laku prihatin mereka itu sama. Ada yang, ritualnya seperti ini, ada yang moro ke atau datang ke tempat-tempat yang dianggap mistis itu atau penembahan, terus puasa, puasa weton, puasa muti, puasa 3 hari, dan sampai dia menyendiri berdoa, itu sih kalau kalau yang saya tahu. Nah, apakah waktu Anda di SMKI sudah diajarin, ritual-ritual lengger atau hanya cuma gerakan tari saja? Kalau di SMKI waktu itu nggak diajari, Mas. Hmm, Justru lebih mengarahnya, ke bentuk dan teknik. Justru saya ditarik ke belakang waktu SMP sih dulu, sering melakukan ritual, puasa, puasa weton, puasa 3 hari, dan dan juga mengunjungi tempat-tempat yang mistis itu. Dan nah, tujuan, mengunjungi tempat di sana bukan berarti saya meminta sesuatu untuk para leluhur, tapi justru saya mendoakan mereka di alam sana dan saya minta restunya untuk saya bisa, eee, ibaratnya tebar kemesraan atau menghibur masyarakat yang ada di sekitar. nah, Anda baru saja mengatakan sejak SMP Anda sudah melakukan ritual-ritual itu. Siapa yang mengajari Anda, Mas, waktu SMP? Waktu itu ayah saya dan kakek saya. Oke. Ayah juga penari?
Ayah juga penari. Penari Lengger juga? Dia bukan penari Lengger sih. Dia gayanya lebih ke Surakarta dan gaya Banyumasannya juga nggak mengarah ke Lengger sih. Tapi pas waktu uh, di sekolahan karena dia juga ngajar, dia juga pernah ngajar tari-tarian yang cewek gitu. Oke. Nah, kakek penari Lengger? Kakek bukan, tapi dia kalau lihat ebek atau Lengger itu malah senang. bukan Oke. bukan pelaku seni sih. Nah, kalau kakek buyut penari juga? Buyut enggak mas. Kalau Enggak. kakek buyut enggak. Oke. Jadi Anda sudah jadi 3 generasi berkecimpung dalam dunia tari ini? Iya. Oke. Di Banyumas semua ya? Di Banyumas semua. Ya. Nah, apakah ada ritual khusus untuk Bapak misalnya? Iya. Yang masih Anda praktekkan? Kalau yang saya praktekkan sampai sekarang masih itu adalah paling puasa weton, puasa 3 hari, dan ini kepercayaan sih ya mas. Ya, Kalau ya, ya. sewaktu saya manggung, khususnya untuk seni tradisi apapun itu, saya selalu ada keyakinan di sini, baca doa di sini dalam hati itu Nah, ada. kalau Bapak masih oke, Bapak dan generasi Bapak masih mempraktekkan ritual-ritual itu tentu saja ya? Kalau generasinya Bapak cuma saya sih yang masih karena ya yang terjun di dunia kesenian cuma saya dari tiga bersaudara. Enggak, bukan, maksudnya generasinya ayah Anda? Masih banyak yang melakukan ritual? Oh, dari generasinya ayah sih udah mulai terkikis sih mas. Udah mulai terkikis. Oke. Oke. Tapi ayah masih melakukan itu? Ayah masih melakukan itu. Nah, oke, ritual puasa kita tahu kalau puasa itu tidak makan ya. Tetapi apakah ada mantra-mantra yang dipakai untuk sewaktu berdoa? Untuk mantra-mantranya ada yang dipakai. Bahasa apa? Lebih keislaman sih sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu agak kayak Jawa-Jawa gitu sih. Masih ada kitabnya? Kalau kitabnya, kalau kitab nggak ada mas. Oh, maksudnya ayah masih punya? Ayah pasti punya, masih. Oke, oke. Dalam bahasa Banyumasan atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Iya, Jawa. Aksara Jawa? Ada yang aksara Jawa, ada yang tulisan abjad gitu. Oh, oke. Biasa. Oke. Wow, itu bisa untuk riset itu, Mas. Mantra. Oke. Nah, ada berapa mantra kalau Anda masih ingat? Aduh, mantra yang mana ini maksudnya, yang Yang Jawa atau yang untuk yang Jawa, ya. ada banyak sih. Oh, ada banyak? Wow, oke. Aku sampai lupa sekarang udah. Ya, Nah, yang saya pakai cuma satu sih. Mas Sulaiman ada di mana sekarang? Solo? Sekarang di Solo. Oh, oke. Nanti kalau pulang ke Banyumas tolong dilihatkan, Mas. Oh, siap Mas. Ya, saya mau Oke. saya mau tahu apa ritual Lengger ritual Lengger itu sedalam mana mereka menggunakan itu. Ya. Baik. Oke. Nah, pertanyaan saya cukup dalam ya. Gak apa-apa Mas, aku lebih asik gini ngobrol.
Oke. Nah, sekarang kalau di generasi Anda, kita tahu ada beberapa orang Banyumas yang mengadu nasib di ISI Solo atau di ISI Jogja juga untuk mengembangkan seni tari, Lengger. Tetapi sebetulnya kalau dari Banyumas sendiri, apakah masih banyak pertunjukan Lengger? Untuk sekarang ini ya? Ya. Oke, ini kan masa pandemi, Mas. Oh, enggak, oke. Kita enggak usah ngomong pandemi. Oke. Masa ya. Apakah masih Oh, apakah masih ada? Masih bisa dilihat? masih, Masih. karena kan di Banyumas sekarang ada wadahnya, Mas, sekarang. Mhm. Itu Rumah Lengger dan yang memprakarsai adalah Mas Rianto di sana, Ya. dan di luar Rumah Lengger pun juga masih ada sekarang, masih Oke. masih aktif dan mereka masih eksis, tapi lebih mendominasi pada kesenian ebek sih sekarang. Oke. Nah, Lengger lanang atau Lengger wadon yang masih banyak di Banyumas? Kalau kalau di Rumah Lenggernya emang bukan khusus sih, emang masih aktif Lengger lanangnya, tapi kalau di luar Rumah Lengger, itu justru Lengger wadon, Oke. Lengger perempuan. Tapi rumah rumah Lengger kan baru saja dibuat kan? Iya, baru Ya. saksi, Maksud saya kelompok-kelompok komunitas-komunitas Lengger yang masih ada di pedesaan, di perkampungan apakah masih banyak? masih banyak Masih masih banyak? banyak. Iya, Oke, oke. Dan Banyumas kan cukup besar ya, besar banget, meliputi Mas. beberapa kecamatan atau kabupaten? Kecamatan Kecamatan. Nah, kabupaten juga. apakah setiap kecamatan mempunyai beda-beda, gaya untuk Lengger Mmm, atau gerakan misalnya? oh ya ya ada perbedaan sih kalau dari gerakan, kalau yang dari daerah pegunungan itu justru kakinya lebih rentak, lebih apa ya, lebih sigrak kalau kalau istilahnya dalam gerak, kalau yang dari daerah pegunungan. Kalau yang di daerah pesisiran dia eee, lebih apa ya, lebih lebih halus, lebih seperti, air laut yang mendayu-dayu gitu, lebih halus. Oke, oke. Dan saya melihat beberapa penari Lengger yang sudah tua dan yang saya pernah lihat gurunya Mas Rianto, tetapi kan Lengger lanang ya, yang sudah almarhum. Tapi apakah masih ada Lengger wadon yang sudah tua, yang sudah sepuh begitu? Kalau kalau itu belum tahu aku, Mas. Belum tahu, oke, Iya, oke. tapi kalau di profilnya Mas Rianto itu ada sih itu, yang mungkin itu juga penari Lengger wadon yang tertua mungkin di Mhm. Banyumas. Tapi kemungkinan ada kalau, ditelisiki lebih jauh lagi di sana, pasti ada, Mas. Nah, alat musiknya ebek dan Lengger apakah beda? Pada dasarnya sebenarnya sama, Mhm, eee, dari Banyumas emang calung, mhm. tapi seiring perkembangannya zaman akhirnya, eee, calung emang selalu dipakai dalam kesenian Lengger. Cuma kalau ebek ini udah pakai gamelan perunggu dan gamelan besi, bahkan sampai sekarang juga ada instrumen pendukung, ada drum, ada slompret, ada apa ini namanya, kayak apa itu namanya lah, lupa aku. Banyak banyak instrumen pendukung kalau di ebek. Oke, eee, jadi sebetulnya cuma cuma calung aja ya Ya kalau di Lengger. di Lengger? Oke, saya share screen ya, Mas, ya. Lengling pandulu rasa, ya rasaku ya rasamu. Teka welas, teka asih, kabeh nyawang aku iki. Nah, mmm,
ini bahasa Banyumas, banyak A-nya. Tetapi apa artinya ini, Mas? Silakan, Mas, Ya, dijelaskan. ini sebenarnya adalah salah satu mantra yang sebenarnya ini diambil dari bahasa Kejawen dan juga dipakai dalam kesenian Lengger. Bahasanya sih bukan leng-leng sih Mas, tapi leng-leng. Leng-leng atau yang bisa diartikan dalam bahasa Banyumas yaitu deleng atau melihat. Dulu rasa yang paling dalam. Jadi melihat dengan perasaan yang paling dalam. Ya rasaku, ya rasamu. Perasaanmu dan juga perasaan saya. Teka welas, teka asih. Datangnya rasa iba dan datangnya rasa cinta. Kabeh nyawang marang aku iki. Kabeh nyawang aku iki. Semua melihat saya di sini. Artinya seperti itu. Ini mantra untuk ibaratnya untuk menarik perhatian semua penonton. Nah, ini mantra ini dibacakan sewaktu apa? Sebelum menari? Sebelum menari, Mas. Pasti. Sebelum menari. Iya. Nah, apakah mantra ini hanya pendek segini atau masih ada lanjutannya? Mantra ini pendek, emang segini. Oke. Iya. Oke. Dan setiap penari Lengger memakai mantra ini? Iya, setiap penari Lengger juga memakai mantra ini. Oke. Apakah ada mantra lain selain ini? Mantra lain saya belum tahu, Mas. Oke. Karena ya ini juga istilahnya ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahap nantinya kalau kamu tirakat lagi nanti akan dapat doa ini, kamu kalau tirakat lagi akan dapat doa ini. Jadi enggak, emang berat sih kalau mau melakukan ritual Lengger itu. Oke. Nah, ini foto Anda dengan Mas Rianto. Ini ada di mana ini? Oh, ini ada di rumah Besalen. Kebetulan waktu itu acara Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, ini justru dari karya ini adalah bagian dari challenge yang kemarin, Mas, itu. Yang challenge Sekar Melati. Oh, oke. Ya, Oke. juga ditarikan di sini. Oke. Ini bukan di makam ya ini ya? Bukan di kuburan ya? Bukan di makam. Oke, oke. Nah, Mas, Anda sudah lulus dari ISI, Mas? Belum, Mas. Tahun ini insya Allah. Bismillah. Anda sebagai seorang penari Banyumas ya, apa sebetulnya setiap seniman mempunyai spesialisasi masing-masing. Iya. Apa rencana Anda untuk dunia tari Anda? Masuk ke dunia Lengger atau dunia apa? Atau dunia Oke, Mas. Lengger ini menjadi sampingan saja ya? Oh, ya. Baik. Ya, sebenarnya ini impian saya untuk Lengger dan kesenian-kesenian yang lain, ebek, sintren dan sebagainya. Saya perlu melestarikan itu karena pada dasarnya saya berangkat dari latar belakang itu, tapi justru untuk dunia kontemporer saya harus menuntut diri saya sendiri, harus beda dengan Mas Rianto, dengan Mas Otnil, karena mereka lebih dulu membahas lebih jauh, lebih dalam tentang Lengger, dan kebetulan untuk saat ini saya jauh dari Lengger untuk pembahasan dari seni kontemporer untuk diri saya sendiri. Itu maskot Kabupaten Banyumas, itu Bawor. Apa itu? Bawor. Sebenarnya itu adalah punokawan. Punokawannya Banyumas. Ya.
Nomor Oh, saya 4 orang? 4 orang, tapi 4 saya mengangkat 1. Oh, oke. Tapi juga Mhm, sama dengan punakawan yang biasa? iya, sama, Sama? Apa yang iya. bedanya? Untuk bedanya kan sebenarnya kalau di Banyumas itu pakai kudi dan bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa Banyumasan? ngapak, Iya iya. dan posisi Bawor di sini juga apa, udah anak pertama dari Semar. Kalau di Jogja, di Solo itu emang apa, anak terakhir. Hmm. Ya kalau kalau ditelisik emang banyak banget perbedaannya sih, Mas. Oke Makanya oke. saya Punokawan itu sama 4 gitu, Iya 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 iya. Tapi tokohnya juga hampir-hampir sama berarti? hampir mirip juga, hampir. Oke oke. Mungkin Anda kalau nggak mau meneliti tentang Lengger, bisa meneliti tentang mantra-mantra yang dipakai untuk Lengger, Mas. Ini Iya, satu hal yang mungkin belum pernah diteliti kan, iya, ya, iya, Mas. karena mantra ini kan esoterik, ajaran rahasia kan, ya. Dan Anda, kebetulan Anda orang Banyumas, Anda tahu dan Anda mempunyai mantra-mantra itu, ya. Dan itu kan mantra itu nggak mudah keluar biasanya, Iya. kalau kalau tidak ditularkan dari guru ke murid kan, ya. Kalau gerakan Lengger mungkin kita bisa lihat di YouTube, tetapi kalau mantra itu sangat sangat spesial karena itu kan, core ya, itu inti dari gerakan-gerakan itu sebetulnya. Tanpa mantra itu kan tidak tidak bergerak sebetulnya. Kurang ada rohnya lah ya gitu. Ya 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 ya. Justru dari mantra itu berkembang menjadi satu gerakan. Nah, kalau ikat kepala Anda, ikat kepala apa itu, Mas? Oh ini ikat kepala dari Jawa Timur, Mas, Oh, bukan Banyumas kan? bukan Banyumas. Oke. Terima kasih, Mas, atas waktunya, Mas Sulaiman, atas atas sharing-nya tentang Lengger ini. Terima kasih juga, Mas, Ya atas ya. pengalamannya ini, saya di interview ini. Jangan jangan lupa pesan saya kalau balik ke Banyumas, Siap, mantranya itu. Ya iya, ya. baik, Terima Mas. kasih, Mas Sulaiman. Terima kasih, Mas, atas Ya, waktunya. makasih.